Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, haleluya. Terimalah salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan. Dan saya percaya ini merupakan perkenanan Tuhan bagi saudara dan saya. Boleh katakan amin. Boleh ada di rumah Tuhan. Haleluya. Untuk saudara dan saya, tuh akan dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di rumah masih ada kosong di dalam, boleh masuk saja di dalam. Haleluya. Ya, kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam ibadah itu saudara, realita hadirat Tuhan itu kita rasakan. Roh Kristus itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Jadi saudara dan saya percaya surga terbuka di tempat ini. Haleluya. Dasar saya mau ingatkan terus saudara, dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 9. Di situ dia katakan saudara bahwa karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Orang yang bersungguh-sungguh hati, Dia akan limpahkan kekuatan. Ketika engkau sungguh-sungguh datang di tempat ini karena rindu menikmati hadirat-Nya. Saudara datang di tempat ini sungguh-sungguh dengan senang hati, rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Dia berikan kekuatan yang baru. Tapi orang yang tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia katakan apa ayat B-nya? Dalam hal ini engkau akan berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Haleluya. Dan saja saudara dan saya harus dalam keadaan freedom, kemenangan, kebebasan. Jangan ada terus dalam peperangan. Dari awal pertobatan terus dalam peperangan. Memang saudara, orang bukan melawan darah dan daging, tapi dalam menjalani kehidupan jangan terus ada di pergumulan dan masalah terus. Harus keluar. Makanya firman Tuhan bilang, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kalau orang cara mencari Tuhan dalam hati, hati ini yang rindu, haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus, lapar terus menyenangkan hati Tuhan. Maka kata firman Tuhan, Dia akan limpahkan kekuatan. Saya harus berulang-ulang kali bilang ini kebenaran. Firman Tuhan katakan saudara, Ulangan 7 atau 6, bicarakan itu berulang-ulang kali kepada anak-anakmu. Saudara, ada anak-anak rohani yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya gembalain. Haleluya. Saya bilang dan ingatkan dan sadarkan terus di hati saudara dan saya bahwa ada Roh Kristus dalam kehidupan saudara. Karena ada orang percaya sudah lupa kalau ada Roh Kristus dalam kehidupannya. Sehingga saudara, kehidupannya sudah masa bodoh. Dia lupa. Dia sudah tidak sadar bahwa ada Roh Kristus dalam kehidupan. Sehingga kehidupannya, kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, pakai pikiran-pikiran sendiri, akhirnya jalannya buntu. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kalau dia membuka hati, dia sadar, berbalik. Hati saya akan berbalik kepada Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan akan turun. Makanya dipakailah saudara, penyelenggara kasih karunia adalah orang-orangnya Tuhan. Yaitu gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, itu penyelenggara kasih karunia Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan sudah ada di sorga, Tuhan ada di takhta, tapi Dia mengutus orang-orangnya sebagai penyelenggara kasih karunia. Itu ada di Ibrani, ya. Kalau tidak salah itu saudara, ini masih pembuka saudara. Ada saudara, ya. Saya mau cari tapi nanti saudara. Penyelenggara kasih karunia adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan, salah satu gembala sidang. Itu ada penyelenggara kasih karunia, ya tak? Saudara dan saya menikmati kasih karunia, tapi ada orang yang Tuhan pakai
Makanya Yeremia 3 ayat 15 di situ katakan, Tuhan akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Coba multimedia. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jangan saudara dan saya katakan, oh nanti kita jodohin Tuhan. Guna apa saudara kan ada di setiap minggu di gereja? Oh, saudara bilang, nanti coba kita dengan Tuhan. Ada orang-orangnya Tuhan yang Tuhan utus. Tadi saya katakan penyelenggara kasih karunia. Haleluya. Ini, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Berarti ada gembala-gembala yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dia akan mengangkat bagi saudara gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Artinya apa? Hamba Tuhan itu sudah di cleansing, clear dan pure. Gembala yang sesuai dengan hati Tuhan, dia harus diproses dulu melalui firman Tuhan. Dalam segala hal, baik lewat keluarga, lewat keuangan, lewat tubuh sakit penyakit, harus lewat proses. Ketika dia sudah melewati proses itu saudara, haleluya, maka kebenaran firman Tuhan dihidupkan, teraplikasi dalam kehidupannya. Maka itu yang akan diimpartasikan kepada sidang jemaat. Haleluya. Itu Tuhan akan mengangkat bagimu gembala yang sesuai dengan hatiku. Nyana saudara bilang gembala, nyana ada proses. Dia mau kasih apa kepada sidang jemaat? Kalau dia belum mengalami yang namanya cleansing proses melalui firman Tuhan, dia katakan sabar. Kalau dia pun tidak sabar, apa yang mau dilepaskan? Dia katakan jangan berdusta. Kalau gembala itu juga berdusta, apa yang dia mau impartasikan? Kehidupan apa? Haleluya. Untuk itu saudara, haleluya, saudara dan saya, nah, sungguh-sungguhlah beribadah. Ibadah itu ada hadirat Tuhan. Realita hadirat Tuhan ada. Kalau saudara dan saya cuma mau datang cuma karena rutinitas saja, oh ibadah hari Minggu, lebih baik saudara di rumah saja. Kalau saudara tidak menikmati itu realita hadirat Tuhan, saudara tidak memiliki semangat sungguh-sungguh kita, saudara, dari tadi malam kita jangan bilang kepada anak dia, ibadah semua besok, semua nikmati orang luar biasa. Walaupun setiap hari orang ini nikmati hadirat Tuhan, tapi beda ibadah persekutuan orang kudus seperti ini lebih luar biasa. Memang setiap saat orang nikmati hadirat Tuhan. Bisa katakan ke anak saya, Dek, setelah ibadah berjemaat kau nikmati hadirat Tuhan, Dek. Semangat, taruh itu di hati saudara dan saya. Tiap hari Sabtu, Dek, Joy, besok kan orang mau menikmati hadirat Tuhan. Aduh, luar biasa. Karena sekarang saudara, cuma dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Mau lari di mana? Ada saudara tetangga saudara, belum lama pulang saudara, di Jakarta daerah Bekasi saudara. Tiba-tiba dapat kabar, belum seinformasi pas saya ada. Aduh, mereka semua pulang di Dora. So ketakutan di daerah Padorang kata di Bekasi, so 75% COVID, harus pulang. Mau lari di mana? Di sini, haleluya, 2 orang preman COVID. Haleluya. Mau lari di mana? Datang jumpa Tuhan. Lari kepada kebenaran. Lari kepada Yesus. Tinggal dalam hadiratnya. Cuma dalam hadiratnya ada ketenangan. Di luar dari hadirat Tuhan. Haleluya. Untuk itu saudara, mari sungguh-sungguh. Yang saudara masih beribadah kepada belum merasakan sesuatu, berjuang. Apakah dorang seluruh waktu bergelora, semangat, gembira, cuma lupa, cuma nangis, cuma tawa. Cepat nak mengalami itu, nak mengalami itu realita hadirat Tuhan.
Saudara, berjuang. Tuhan bilang mau masuk di jalan sempit, penuh perjuangan. Kalau lebar, waduh, gampang. Jalan sempit itu, wow. Tuh Brother Ican, yang kasih perumpamaan kita mau masuk di satu lubang. Apakah? Kenapa saya? Cek hati saudara dan saya. Cek jiwa saudara dan saya. Kalau belum merasakan realita hadirat Tuhan dalam setiap pertemuan, persekutuan, ibadah berjemaat. Cek. Apa ini? Ada konflik internal. Kalau ada konflik internal, pasti ada konflik eksternal. Apa ini yang belum beres? Hanya saya katakan, sebelum masuk dalam rumah Tuhan, bagasi-bagasi saudara, persoalan masalah saudara, parkir di luar. Jangan bawa masuk dalam rumah Tuhan. Ada masalah, jangan saudara membawa korban syukur dengan bawa menyembah. Ku masuk ruang maku, baik tapi sakitannya ada. Dengan lagi mau berubahnya ada. Mulu cuma ada menyembah, ada pikiran masalah, tidak akan menikmati hadirat. Jiwamu takut tunduk kepada otoritas, kuasa. Dan Tuhan, kita mau menyembah dengan hati, kita mau menyembah dengan jiwa. Kita mau taklukkan tapi jiwa ini hanya fokus pada Yesus. Kita punya hatinya mau fokus pada Yesus, nyandak mau kemana-mana, nyandak pada pergumulan. Karena kita tahu, tak percaya Tuhanku sanggup menyelesaikan pergumulanku. Saya mau datang di tempat ini Tuhan, ubahkan tapi hidup. Baru Tuhan ubahkan tapi masalah. Tuhan mau ubah dulu topeng hidup, baru Tuhan mau ubah topeng masalah. Apa masalah? Sakitmu, keuanganmu, rumah tanggamu, Tuhan pasti selesaikan. Tapi masalah, so berubah hidup saudara dan saya sudah diubahkan dengan firman. Haleluya. Itu saudara. Kalau Tuhan mau berangkat, kalau store tuh bagasi banyak saudara, overweight. Haleluya. Sudah. Yang perlu bawa jangan bawa. Itu masalah jangan bawa di rumah Tuhan. Bawa hidupmu itu diubahkan oleh Tuhan di rumah Tuhan. Jangan bawa masalah. Dan apa dah? Gembala susah. Langsung gembala. Kadang kamu cari Tuhan karena mau selesaikan tapi masalah. Wow. Tuhan peduli dengan hidup saudara dan saya. Haleluya. Jangan harap masalahmu selesai kalau hidupmu belum berubah. Baku tanding, masalah dulu baru kita mau datang berubah. Baku tunggu coba. Enggak, kita mau lihat dulu mujizat. Ada kasih karunia anugerah Tuhan pada orang-orang seperti itu. Yang mungkin baru Tuhan mau berkasih karunia untuk dia mengenal Tuhan, Tuhan kasih itu. Yang mau kasih dulu kalau dia mesti lihat mujizat baru benar-benar dia bertobat. Kalau si B ini sudah perlu itu. Kalau si A ini perlu itu. Dia mesti lihat tanda-tanda dulu, dia mesti lihat mujizat dulu, baru dia percaya. Maka turunlah kasih karunia Tuhan pada orang itu. Ada orang-orang seperti itu yang Tuhan berkasih karunia. Tapi ada Tuhan 10 tahun, so beda. Boleh mengerti? Ya, mengerti pasti saudara. Berkat Tuhan mengalir. Kalau mengerti kan sanggup lakukan firman. Ya mari saudara, saya mau saudara menikmati benar-benar ada hadirat Tuhan lewat ibadah Tuhan. Di rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Tuhan senang dengan pujian saudara. Penyembahan hati saudara, Tuhan senang. Itu saudara ada kekuatan. Biarlah sakit penyakit, kaki ke, puru ke, kepala. Kalau saudara sungguh-sungguh segenap hati cari Tuhan, Tuhan bilang dia beri kekuatan. Yang lemah-lemah apa? Tubuh saudara. Lemah jiwa saudara. Lemah hati saudara. Dia beri kekuatan hati saudara. Dia beri kekuatan jiwa saudara. Dia beri kekuatan tubuh saudara.
Asal sungguh-sungguh. Jangan main-main. Bisa bahasa sungguh-sungguh. Cuma jadi tepuk tangan. Kok apa yang menguasai? Ya saudara, jangan jadi penonton, jangan jadi penonton, jangan jadi pendengar, sudah teriak, sering menangis. Orang ada di kumpulan meriah, jangan gampang suka berteriak. Kalau itu Roh Kudus sudah bawa, haleluya. Tapi akan terkontrol semuanya kan. Roh Kudus sopan teratur. Kalau tadi puji Tuhan, saya bersyukur. Praise and worship membawa orang menikmati hadirat Tuhan. Rasakan tuh hadirat Tuhan. Sama untuk boleh tuh ibu-ibu yang menangis dalam puji Tuhan, yang bersorak, dan suci itu air mata. Cuma dalam hadiratnya. Haleluya. Itu karena hadiratnya ada, dia ada. Yesus ada. Bukan di luar, tapi di dalam saudara dan saya. Dia ada, dia bergerak lewat Roh Kristus yang ada pada saudara dan saya. Dia menarik hadirat dan kemuliaan ada di tempat ini. Karena ada Roh Kristus itu. Dia tidak tinggal di luar. Dia ada di dalam saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari saudara, sekali lagi jemaat Omega Santrema harus nikmati hadirat Tuhan. Dari setiap pertemuan ibadah harus nikmati hadirat Tuhan. Rugi kalau tidak menikmati hadiratnya. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam hadirat Tuhan tanpa sadar, Tuhan bicara. Tak pulang dari itu Tuhan bicara. Anak mesti begini. Terima kasih Tuhan. Karena ada dalam hadirat Tuhan, kita sudah berubah kan? Mindset kita atau cara berpikir saya sudah berubah. Karena ada dalam hadirat tadi itu yang saudara tarik dengan kesukaan hati saudara, dan menarik kemuliaannya, hadirat yang ada di tempat ini. Biar 1, 2, cuma 3 orang yang serius, yang senang hati, hadiratnya ada. Dia tak mau tunggu banyak. Tuhan tidak melihat jumlah, kualitas, tapi kuantitas iman saudara yang Tuhan lihat. Kualitas iman, bukan kuantitas. Kualitas iman. Daud yang cuma 2, 3 orang, kambing, orang, hewan, ternak yang dia jaga. Dia setia. Haleluya. Dia setia. Dia percaya kepada Allahnya. Haleluya. Dia sobanya 1000. Aku cuma mau cari tanda-tanda atau mujizat, tapi so dewasa dong pero cuma ada terus cari tanda-tanda dan mujizat. Tanda-tanda mujizat itu pasti Tuhan akan kerjakan. Ya. Ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Anak-anak muda, haleluya, bersyukur. Masih muda, so menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Menikmati zaman Tuhan. Mari saudara, jangan main-main lagi saudara ya. Ya. Sekarang ini hadirat Tuhan ini saudara mahal. Tidak dapat dibayar dengan apa-apapun saudara. Hadirat Tuhan. Karena cuma ini sekarang yang dicari oleh manusia, bangsa-bangsa. Kalau saudara menemukan di setiap ibadah di tempat ini hadiratnya, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Ada ketenangan. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Haleluya. Di luar itu tidak ada ketenangan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari saudara buka saudara kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7. Sama-sama ini kita akan renungkan saudara dan saya akan menikmati berkat Tuhan lewat firman ini. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Untuk menghormati kebenaran firman-Nya saja kita bangkit berdiri.
Haleluya. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 27. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Silakan duduk. Kita akan bicara tentang dua macam dasar. Saya akan terus percaya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini untuk dia sampaikan buat saudara dan saya, terjadilah. Dua macam dasar. Tak tahu saudara pembacaan ini di mana saudara katakan firman Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara dan saya ada datang di tempat ini. Saudara dan saya sementara membangun bangunan rohani saudara dan saya. Boleh katakan amin? Ya. Mungkin bangunan rumah saudara sudah selesai dengan megah, tempat tinggal untuk melindungi tubuh jasmani saudara dari panas dan hujan, untuk jadi tempat tidur untuk tubuh jasmani saudara. Itu sudah selesai bangunan rumah tinggal di bumi ini. Haleluya. Yang sifatnya itu ya, cuman sementara. Tapi saudara, ketika saudara ada di tempat ini, saudara siap untuk membangun manusia rohani saudara, membangun manusia batinnya saudara dan saya, yang menjadi master building saudara. Coba buka Ibrani pasal 3. Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 3 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 3 ayat 4 sampai 6. Dan tengah 3, 1 dan 3. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dan segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ayatnya yang keempat di situ katakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Boleh katakan Allah adalah ahli bangunan rohani buat saya. Ya. Lewat apanya? Kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ini adalah bahan-bahan material dari takhta dari sorga, sebagai bahan material bangunan rohani saudara dan saya. Firman Tuhan yang selalu dilepaskan di rumah Tuhan ini adalah bahan material bangunan rohani saudara dan saya. Makanya semakin banyak saudara terima bahan material itu di setiap ibadah, baik hari Minggu, Senin kolei ibadah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semakin banyak bahan material bangunan rumah rohani saudara, semakin kuat, semakin perkasa. Bahkan kata selalu saya katakan, rohmu semakin dewasa. Ya tak? Coba Joko orang membangun ini fisik sementara. Ada batu, ada kerikil, semuanya terpenuhi terus, ada terus, lancar kan pembangunan. Maka pembangunan akan
soalnya ada bahan material. Ya, soalnya ada pasir, soalnya ada batu. Mau bagaimana? Saudara dan saya adalah batu-batu yang sudah dibuang, tapi dipilih Tuhan. Kata firman Tuhan bilang, sudah dibuang, tapi dijadikan batu pilihan Allah. Haleluya. Makanya saudara Rasul Paulus dia jadikan Allah seperti Ibrani pasal 3 ayat 3 berkata, Allah ada master building saya, kata Rasul Paulus, yang mengubah kehidupan rohani dari Rasul Paulus itu Allah, kata firman Tuhan. Ibrani ya. Makanya dikatakan 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar kehidupan, fondasi kehidupan manusia rohani saya adalah Yesus Kristus. Katakan, yaitu kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain yang jadi dasar. Oh, kalau mau backing saudara bangunan trompe nanti ini gereja, harus ada apa? Fondasi, dasar. Dasar itu harus kuat. Sampai Brujo bilang mesti pakai cakar apa? Ayam, kata. Nah, begitu juga dasar fondasi iman percaya saudara. Firman, kebenaran, Yesus Kristus. Kebenaran ini harus tertancap di dalam hati saudara. Tertancap, masuk sampai di dalam, sehingga saudara, dasar fondasi itu kuat. Fondasi dasar bangunan rohani saudara kuat. Haleluya. Dengan kekuatan firman Tuhan. Makanya saudara, saya berdiri di tempat ini saudara sebagai gembala sidang. Saya juga harus cakap sebagai ahli bangunan untuk jemaat Alfa Omega dan Treman. Haleluya. Cakap dalam segala hal, untuk memberikan teladan pola bagi saudara, sebagaimana Rasul Paulus mengikuti teladan pola Yesus Kristus. Saya juga harus mengikuti teladan pola Yesus Kristus sejak dia ada di muka bumi ini. Haleluya. Makanya saudara dan saya, setiap kalau ada ibadah, mari datang. Ibadah itu saudara dan saya menerima bahan material, bangunan rohani saudara. Firman apa yang mau bentuk kita? Haleluya. So sampai di bangunan rohani mana saudara dan saya? Haleluya. Apa masih terus di fondasi, di dasar? Atau sudah ini? So naik tangga? Atau bahkan sudah setengah perjalanan ke bangunan rohani? Sudah mau hampir selesai. Seselesainya itu yang disebut Efesus 4 ayat 13. Kedewasaan iman yang penuh, ia menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Haleluya. Makanya saudara, kalau mungkin gembala sidang kasih firman Tuhan, sedikit atau arogan, kelihatan saudara, itu saudara, firman api yang akan membakar setiap kedagingan saudara dan saya, yang menghalangi bangunan-bangunan rohani saudara dari saya. Apa yang menghalangi bangunan rohani saudara dan saya mau cepat selesai? Ingat, kedagingan. Daging. Haleluya. Itu perlu saudara dibersihkan. Cara membersihkannya ini melalui firman Tuhan. Bangunan
bangunan rohani saudara harus dibersihkan. Makanya selalu datang tuh firman Markus 7 ayat 21 itu. Membersihkan. Itu tuh bangunan-bangunan lama. Nah mungkin saudara semua bikin bangunan baru, kok masih ada bangunan lama. Harus kasih apa dulu? Utuh toh, kasih hancur, roboh. Bangunan lama itu mungkin dalam pikiran saudara. Maka 2 Korintus 10 atau 2 Korintus 5 ayat 10 bilang, mematahkan setiap benteng-benteng, merobohkan setiap benteng-benteng yang menghalangi pengenalan kita akan Kristus itu harus dirobohkan. Bangunan-bangunan lama itu saudara, itu membuat fondasi dasar bangunan rohani saudara dan saya. Itu pikiran-pikiran sia-sia, pikiran-pikiran jahat, isi hati yang tidak dari kehendak Tuhan. Itu Markus 7 ayat 21. Firman Tuhan bilang tanaman yang bukan. Coba Matius 13 ayat 11. Matius 15 ayat 13. Matius 15 jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Itu tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa di sorga. Apa itu? Markus 7 ayat 21 Bro Febri. Ulang-ulang ini supaya trompet daging memang mati, betul-betul mati, bukan cuma anfal atau flower. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Tunggu dulu, ke situ 21 dulu, bro. Dari dalam, kata dari hati timbul segala pikiran jahat dari dalam. Jadi ini hati ini sentral. Dan ini hati ini menguasai dompet jiwa pikiran. Percabulan, pencurian, pembunuhan, terus lanjut. Perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saudara dan saya mulai merasa, apa ini? Ini tanaman yang bukan tanam Bapa di sorga. Cabut. Kau mau bangun dasar bangunan rohani yang benar, lovely, cabut. Kalau masih ada sakit-sakit hati, kalau masih ada pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, cabut. Karena itu yang menghalangi bangunan rohani saudara mau terbangun. Haleluya. Ingat, saudara ada sebelum saudara lebih jauh. Saudara ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Ya, orang-orang percaya itu walaupun ada di bumi, tapi tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang sudah dideklarasikan oleh Tuhan, dideklarasikan, diproklamirkan oleh Tuhan. Di dalam doa Bapa kami-nya dalam Matius 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang akan terjadi di sorga akan terjadi di bumi. Itu sudah dideklarasikan, diproklamirkan Allah pada waktu dia mengucapkan doa Bapa kami itu. Jadi saudara saya yang sudah percaya lahir baru, ada roh Kristus, saudara walaupun tinggal di bumi, planet bumi ini, di Indonesia, negara Indonesia, pemerintahan yang Jokowi sampai presiden, tapi orang ada raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Kerajaannya adalah kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Itu Ibrani 12 ayat yang ke-28. Coba tampilkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada-Nya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu tadi awal saya katakan, kalau beribadah itu dengan rasa takut dan hormat. Jangan asal-asal beribadah. Saudara asal-asal lebih baik pulang di rumah. Saudara tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan hati, dengan segenap jiwa, dengan hati yang terbuka dengan firman Tuhan.
sia-sia saudara. Haleluya. Ini orang saudara dan saya sudah ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, walaupun masih ada di bumi ini. Haleluya. Jadi bersyukur. Tinggal waktunya kapan orang mau ke surga, waktu masing-masing. Tapi masih di bumi saudara rasa kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu Roma 14 ayat 17. Haleluya. Saya mau saja taat dengan tutur Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara dan saya tangkap baik-baik, fokus saudara dengan firman Tuhan, bukan pada saya. Fokus pada firman Tuhan. Makanya Matius 6 ayatnya yang mulai ayat 29, coba sampai 33 itu. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sida salah satu dan bunga itu 30. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendanai kamu, hai orang yang kurang percaya? Terus, sebab itu janganlah kami khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Kerajaan Allah itu, kerajaan sorga bukan soal makan minum. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jangan memilih yang ditambahkan. Jangan memilih yang ditambahkan. Sampai sedangkan ibadah, jam ibadah nih mau beribadah. Karena mau cari yang ditambahkan, rugi. Rugi kalau mau cari ditambahkan. Karena kalau mencari kerajaan Allah, kembali ke Roma 14 ayat 17, Bro Febri. Nih, itu di kerajaan Allah Tuhan siapkan ini, hei. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mau cari itu yang ditambahkan. Doi so pegang mungkin 1 miliar, makanya ada damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus. Nyada ada sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Nol semua. Tapi Tuhan saudara menawarkan, cari kok dulu kerajaan Allah. Itu kerajaan Allah yang so disiapkan semua. Itu damai sejahtera, itu sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mau dikasih yang mau cari itu yang ditambahkan. Mati-matian, habis-habisan dengan tuh yang ditambahkan. Orang fasik seperti itu. Kerja terus. Saya gembala sidang, dia menyuruh saudara jangan kerja. Itu so penyesal. Silakan kerja. Kerja, silakan kerja. Kena kerja nak makan. Tapi saudara jangan disibukkan terus dengan kerja terus sampai waktu ibadah sonau. Haleluya. Mau menyediakan bahan material untuk pembangunan manusia roh, sonyana ada kesempatan. Mau beli di mana tuh bahan material untuk bangun manusia roh? Yang ada di toko bahan bangunan, Bro Michael? Yang ada. Cuma ada di rumah Tuhan. Haleluya. Jangan cari yang ditambahkan. Itu yang Filipi 3 Rasul Paulus katakan. Dalam nama Yesus, saudara, saya bergelora. Saya percaya mata hati saudara terbuka. Hati saudara rela mau dibentuk lewat firman Tuhan, saudara dan saya. Itu tujuan saudara datang di rumah Tuhan. Diubahkan. Filipi pasal 3. Dia katakan apa saudara? Haleluya, ini saudara, pencapaian yang tunggu dulu, jangan kesini dulu, tunggu.
Orang ke Filipi pasal 1 dulu. Maaf ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, bayangkan Rasul Paulus ini, saudara. Master building adalah Allah. Dia begitu pola teladan Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka yang ditambahkan, yang tadinya dia cari ditambahkan itu. Seperti Matius 6 ayat 33 itu, dia cari hidupnya itu ini, ditambahkan ini. Coba ke Filipi tadi. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-4. Nih, Rasul Paulus penuh dengan ini, saudara. Dengan apa yang dia cari, yang ditambahkan ini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi ini, saudara, tentang hukum, jago, pintar. Tentang kegiatan aku pada jemaat, tentang kebenaran yang tadi hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia menguasai, saudara, kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus pintar dia soal pengetahuan firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Itu tadi dia bilang, saudara, ayat 4 itu, saudara, pencapaian. Itu yang disebut ditambahkan, itu yang dia kejar. Waktu dia belum berjumpa dengan master building, yaitu Yesus Kristus. Sebelum namanya, saudara, diubah menjadi Paulus. Ketika dia belum berjumpa, di mana dia berjumpa, saudara? Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia pakai kehidupan ini. Pencapaian yang menjadi tujuan hidupnya. Yang menjadi tujuan hidupnya adalah yang ditambahkan, bukan kerajaan Allah. Tapi puji Tuhan, dia katakan, saudara, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Makanya dia berani berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia selesai mati itu kedagingan. Dia selesai mati itu pencapaian. Dia selesai mati itu yang hal-hal yang ditambahkan dalam kehidupannya. Dan dia katakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Semua pencapaian, hal yang ditambahkan, dia bilang sampah. Haleluya. Dia bilang gini, kita dokter, buzzer. Oh iya, mantap. Buang skala gelar-gelar, biarlah dokter. Di hadapan Tuhan itu kayak apa gelar? Pencapaian itu sampah. Paulus bilang, Lujan aku sudah berjuang kasih kuat, saudara. Temannya juga dokter. Nah, kita melayani kok. Tuhan kan datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Lepas tuh atribut-atribut, bagasi yang menghalangi orang mau mengenalkan Tuhan. Lepas. Apa yang orang mau sombongkan? Sedangkan Paulus, apa pintarmu? Kebenaran diri sendirimu. Saya katakan, acara di mana? Ulang tahun Oma Ocen. Orang suka marah-marah selalu dari pagi sampai sore, marah-marah terus. Yakobus 1 ayat 20. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Orang kalau suka marah-marah, DP tanda, DP kebenaran diri sendiri tinggi. Itu DP buah. Marah, nyandar, nggak bikin sama marah. Pokoknya apa-apa, bikin benar, marah.
bikin salah marah. Nah ini. Dia kebenaran diri sendiri muncul akan dia. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sadiki marah. Banyak marah, bersungut, salah mempersalahkan. Dia kebenaran diri sendiri tinggi. Orang marah bodoh. Memperbesar kita kebodohan. Iya, kita jangan taruh yang apa-apa kita suka banget, kata-kata suka begitu. Oh, Roh Kudus bilangnya, kebenaran diri sendiri tinggi, Joyce. Padiang Jo. Kok dia sumarah, padiang Jo. Perangi Jo. Oh iya. Sudah mengalami di rumah, dalam pelayanan, dalam pekerjaanmu, kalau dapat bosmu marah-marah, kebenaran diri sendiri tinggi. No, firman Tuhan bilang, kebenaran manusia itu adalah kain lara. So di mana tuh orang? Balik kan? Balik. Pencapaian jangan. Paulus itu pencapaian. Dia bilang sampah. Tuh, John gelar dokter, mau dia kasih apa? Basinger dia. Kalau kata kemarin nyanak dia pakai kaki, dia bilang sayang kita kalau pakai kaki kita mau basinger. Iya, Tuhan tahu malah pakai. Haleluya. Gitu. Terus saya datang ke tuh ayam. Kok dia saya berdoa akan di belakang. Iya nanti mau berdoa. Belum berdoa. Dia tak itu sudah keseleo. Saya bilang keseleo. Si Tuhan. Haleluya. Tuhan mengasihi bro John. Haleluya. Jadi itu saudara. Oleh karena dia aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Peroleh itu Kristus. Peroleh itu kerajaan Allah. Jangan cari ditambahkan. Tuhan bilang nih tak suka si kerajaan Allah. Semua. Toh kalau kerajaan Allah sudah saudara miliki, maka damai sejahtera, sukacita, kekayaan lahiriah, kebajikan, kemurahan akan mengikuti engkau dari belakang. Katakan amin. Ya. Haleluya. Toh, kau sudah kerajaan Allah. Soal saya mau ulang lagi. Toh, kalau saya dulu kalau Ibu Fia itu buka kios KD, saya mau makan midal Pak Ibu Fia. Saya mau makan midal ini. Apakah saya mau bawa itu kecap dan rica Pak Ibu Fia? Nah perlu. Toh, karena itu sudah apa? So include. Saya mau nginap di Peninsula. Nah perlu saya mau keluar biaya untuk join kolam renang? Tidak. Saya bayar 500.000 per malam itu sudah include dengan fasilitas hotel. Kolam renang mau makan sarapan pagi, saya nikmati fasilitas itu. Ya toh? Begitu juga. Cari dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan so bilang nih, tuh kerajaan Allah so ada tuh di situ sukacita, damai sejahtera. Cari pencapaian doi so banyak. Nokong ada di Lukas bilang, oh jiwa so banyak nih doi. Mau apa? Coba buka akan Lukas berapa itu? Dia pencapaian cari doi yang teribadah so mau. Dak gembala nih ulang tuh mau bicara. Ada. Tapi daging semua mati. Sudah Jo lebih baik tidur Jo. Main game di rumah. Apa? Tadi bilang berapa? Lukas. Haleluya. Lukas berapa? 12. Nggak, Lukas 12? 18. Lukas 12 ayat 20. Nah dia bilang sesudah itu aku akan kata sesudah itu dia kumpul banyak-banyak DP harta. Cuma aja ayat 18. Mana Ibu Ebi? Iya. 18. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah
itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hati. Boleh jelas nih firman? Cuma tertawa, Kak. Jelas. Jangan cuma tertawa. Sadar, saudara dan saya. Sadar pun bertobat, saudara dan saya. Pencapaian dan cari. Mau cari itu harta karunnya itu di sana. Udah kalau terima itu miliar. Saya bilang, Mam, apa tuh lembek ke mana itu sudah jomal. Kalau itu berkat Tuhan jadi kaya, susah payah menambahi. Datang kok itu, yang penting kau sudah usaha dulu. Itu ada. Bukan terus itu terus. Ya toh, banyak saudara orang pencapaian terus. Cari yang ditambahkan terus. Gak ada so malas. No, lu dia so bangun sana, di sini so bangun, semua so bangun. So banyak. Jiwa, nikmati jiwa, nikmati. Tuhan bilang hari ini juga mau di mana? Malam ini juga. Benarlah saudara, itu Mas Yesaya 61. Berkat bangsa-bangsa akan Tuhan perintahkan datang pada orang benar yang mencari dahulu kerajaan Allah, yang tidak sibuk dengan yang ditambahkan dan pencapaian-pencapaian itu. Tuhan sendiri Ia akan limpahkan berkatnya. Iya, Tuhan sendiri. Firman Tuhan di mana itu? Lagi tidur Tuhan so perintahkan. Saya masih tidur so shalom, berkat so datang. Kadang bangun, siapa ini dah bawa ni berkat? So ada. Asalkan hidup orang akurat. Hidup orang mencari dahulu kerajaan Allah. Haleluya. Orang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu. Dan bangunan rohani orang dibangun dengan bahan-bahan material yang dari takhta, dari sorga. Firman yang murni yang dilepaskan di rumah Tuhan, yang membangun manusia roh saudara dan saya. Kenapa? Hidup saudara akurat. Ketika dengar firman, aplikasikan itu, lakukan itu firman Tuhan. Siap bangunan saudara itu kuat. Dua macam dasar tadi, inti pembacaan firman. Tapi jangan seperti orang bodoh yang membangun dengan dasar apa? Pasir. Ketika datang masalah pergumulan, goyah. Haleluya. Saudara dan saya, ada roh Kristus pada saudara dan saya. Jadilah sama seperti Yesus waktu ada di muka bumi ini. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Ya toh? Di Matius 6 itu ayat 25, Yesus ada di muka bumi. Dia berani katakan, janganlah apa coba. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ingat, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya pada waktu Yesus itu manusia 100%. Dia ada di muka bumi. Lanjut. Bayangkan, berarti posisi Tuhan ada di bumi ini diteguhkan dengan ini, pembacaan ayat 26. Kalau saudara murid saya Yesus, dia bilang gini, saudara murid-murid saya Yesus, murid-murid, pandanglah burung-burung di langit. Dia bilang di langit. Berarti Yesus ada di mana? Yesus manusia biasa. Dia berkata, jangan khawatir. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidup? Ini ada tuh DP di mana itu ya? Dia bilang, Bapak tahu semua.
30 atau 31 itu. 32. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan Yesus, dia manusia biasa. Dia bilang mau jangan khawatir. Karena dia percaya DP Bapa itu sanggup menolong. Begitu juga saudara dan saya yang ada Roh Kristus. Tuhan Yesus saudara di sorga. Bola. Tapi dia memberikan orang Roh Kristus, Roh anaknya kepada orang masing-masing yang lahir baru, yang percaya. Jadi saudara Kristus loh, orang kan saudaranya Kristus ini. Namun Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tampilkan dulu. Tapi Kristus yang hidup di dalamku dan hidupku dalam daging ini hidup karena iman kepada Anak Allah. Jadi sekarang tope hidup ini, ibu Allah hidup ini bukan ibu Allah lagi, so Kristus. Nah, tuh di Kristus itu, tuh Roh Kristus Anak Allah itu harus didewasakan. Bangunan manusia rohani saudara yang ada Roh Kristus itu harus dibangun, didewasakan. Dengan ini firman Tuhan. Sehingga saya berani berkata kepada saya, Joyce jangan khawatir. Bapakku di sorga Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluan Joyce menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya perkatakan firman itu. Firman itu saya perkatakan dari mulut Roh Anak Allah yang ada pada saya. Itu berkuasa. Itu akan terjadi. Kecuali ada spirit lain dalam hidup saudara, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau ada Roh Anak Allah, Roh Kristus itu sama seperti Yesus tadi di bumi, dia katakan pada murid ini, jangan khawatir, lihat itu burung di langit. Toh, saya juga tidak akan memposisikan hidup saya khawatir, tidak memposisikan hidup saya takut lagi, karena saya tahu Bapakku di sorga memenuhi segala keperluan saya. Boleh mengerti saudara? Haleluya. Jadi jangan khawatir saudara. Jadi ini saudara, haleluya, bangun bangunan saudara rohani saudara. Lewat bahan-bahan material dari sorga, lewat firman Tuhan. Di setiap kali saudara datang ibadah, saudara sementara mengambil bahan material dari sorga untuk bangunan manusia roh saudara. Manusia batinnya saudara harus dipercantik. Coba ke Petrus, 1 Petrus pasal 3 ayat 3. Luar biasa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Saudara, biar perhiasanmu yang manusia. Tunggu, masih di 3 bro. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut. Petrus katakan saudara, jangan percantik manusia lahiriah saudara, tapi percantik manusia batinia. Bukan sonak boleh mengepang-epang. Ada jemaat 2 pesalon di sini. Kita semua bilang jangan mengepang-epang, mau tutup belum pesalon? Enggak, silakan. Tuh mengepang-epang, kalau sekarang zaman sekarang sasak. Bahasa sasak kan. Kalau dulu kan udah salon tuh zaman dulu. Makanya dia kepang-kepang tuh ibu-ibu tuh. Ini bukan cuma ditujukan kepada ibu-ibu, tapi juga kepada bapak-bapak. Perhiasan manusia roh, batinia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mengepang-epang atau memakai apa dia bilang? Perhiasan. Oh, nih gembala sana bilang ya pakai emas, oh salah. Enggak, silakan. Ada uang beli emas, tabungan. Toh, asal jangan pakai daun lemong bayar. Pakai uang, ada duit. Toh, jangan cuma habisin jam di online tuh beli barang emas, itu dosa. Mengenakan pakaian indah-indah boleh.
pakai baju-baju mahal, karena kan tuh DP berkat ada, silakan pakai. Kita jangan hasil curian kau pakai, itu dosa. Percantik manusia batinia, jangan lahiriah. Banyak orang kecenderungannya lahiriah percantik, tidak mau urus batinia. Dia percantik manusia luar dulu, gagah-gagah. Manusia batinnya enggak. Halo, itu contoh Esther, saudara. Esther itu, saudara, dia peduli untuk bangsanya. Dia percantik manusia batinnya terlebih dahulu dengan apa? Puasa dia Esther 3 hari 3 malam, yang makan minum. Dia percantik dulu manusia batinianya, untuk dia membela rakyatnya. Baru dia apa, saudara? Sebelum dia masuk ke Ahasuerus, dia apa? Firman Tuhan bilang, dia mandi rempah-rempah. Dia percantik tubuh lahirianya. Pasti itu dia manicure, dia pedicure, dia sasak dia rambut, dia gagah, cantik. Dia pakai lipstick, dia gagah, cantik. Wajar, silakan saudara, kalau sudah bangun manusia batinnya saudara, bercantik dengan bahan material dari sorga lewat firman Tuhan. Silakan engkau mempercantik manusia lain, saudara. Silakan. Mau sulam boleh, kawat gigi boleh, pakai bulu mata palsu boleh, asal percantik manusia batinnya dulu. Ya toh? Esther berani bayar harga untuk rakyatnya. Dia puasa 3 hari 3 malam. Dia bukan cuma cantik mengurus bodinya luarnya, tapi dia percantik manusia batinianya. Apakah saudara sudah membayar harga buat saudara yang belum bertobat? Saudara dan saya belum bertobat. Saudara sudah bayar harga puasa untuk mereka. Saudara, 2 tahun setelah saya bertobat, saudara, setiap hari sampai hari Minggu saya harus bayar harga puasa untuk keluarga saya, suami, anak, orang tua, sampai mereka menerima kebenaran baptis lahir baru. Tidak langsung dorang saudara langsung selamat. Ada harga yang saya harus bayar. Percantik manusia batinia saya dulu. Bayar harga puasa untuk mereka. Khusus hari ini saya puasa untuk kakak saya itu bertobat. Hari ini saya puasa untuk juga suami saya, untuk orang tua saya. Esther melakukan itu, saudara. Percantik manusia batinnya, bangunan rohaninya itu kokoh kuat karena firman Tuhan. Saudara sibuk mengurus diri sendiri, lupa dengan Yerusalem. So percantik manusia lahiriah, perbanyak harta duniawi. Yerusalem banyak yang masih belum bertobat. Sadar saudara dan saya. Sadar. Haleluya. Bangun manusia rohani saudara. Batinnya saudara, bangun. Dia katakan ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dalam berdandan, itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Cara juga bukan cuma kepada istri-istri tunduk pada suami, tapi gereja Tuhan, mau laki-laki perempuan tunduk kepada otoritas Allah. Haleluya. Iya. Saya, kalau saudara saya sebentar saya lepaskan gelar saya sebagai gembala sidang, saya sebagai istri dan Bro John, saya tunduk pada dia sebagai suami. Tapi kalau Bro John dalam pengembalaan, dia tunduk saya otoritas sebagai gembala sidang. Kalau sebentar saya lepaskan saudara, coba gembala sidang saudara, saya kembali jadi ibu rumah tangga, saya tunduk dia sebagai otoritas, sebagai saya istri tunduk pada suami. Tapi dalam pelayanan seperti ini saudara, dia harus tunduk pada otoritas. Saya berdiri sebagai gembala sidang. Saya pakai otoritas itu di rumah. Dan Bro John juga menghargai otoritas dia sebagai
jemaat. Kalau saya sering kali menegur dia, saudara, saya bilang saya menegur sekarang ini bukan posisi sebagai istri, tapi sebagai gembala sidang. Dia bilang iya, siap. Iya. Puji Tuhan, saudara. Jadi mari saudara, kalau saya menegur sidang jemaat, saya beri sebagai gembala sidang, saya sebagai ahli bangunan untuk saudara, bangunan dasar, bangunan rohani saudara, hari lepas hari dibangun, saudara. Makanya saya tidak mau jadi penyelenggara kebaktian saja. Kalau dulu seperti itu, saudara. Tiap hari minggu, siapakah pagi, siapakah pendeta, siapakah minggu kedua, kita jauh perjamuan, minggu ketiga, so atur penyelenggara kebaktian. Tuhan Belanda harus bangun sidang jemaat yang saya percayakan, supaya bangunan manusia roh mereka bertumbuh, bangkit, dan terus ada pembangunan. Menjadi bangunan kembali ke Matius 7 itu ayat 24. Ya toh? Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sekarang fondasi dasar jemaat Omega Santriaman bukan lagi di dasar tentang pembaptisan, karena semua sudah dibaptis. Sekarang naik terus level terus pada pertumbuhan kedewasaan. Karena bahan material sekarang suruh firman yang luar biasa. Dong bilang keras, makanya tuh hati-hati keras. Firman yang keras, makanya ada tuh Yohanes 6 toh. Oh haleluya, Yohanes 6. Dia bilang apa, saudara? Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Makanya kenapa, saudara? Saya mulai sekarang ini, saudara, kalau ada satu sidang jiwa yang tidak ikut, saudara, dalam, dia cuma akan tertinggal nanti, saudara. Ya, firman-firman dilepaskan di rumah Tuhan itu terus menyambung terus. Kalau hari ini, kenapa saya harus cek? Tapi ada sudah jemaat, bang, bu, jangan tekan-tekan orang kau nak beribadah. Pujilah Tuhan. Ya, serahkan jiwa Tuhan punya. Tapi tugas saya sudah kerjakan. Jangan tekan-tekan bu, orang kau nak mau ibadah. Mau. Tapi tugas itu. Sesudah mendengarkan semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata pada mereka, adakah perkataan itu mengoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang berhidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Saudara, arogan saya, saudara, kebenaran firman Tuhan yang saya lepaskan, bukan kedagingan. Kalau saudara merasa arogan ini firman Tuhan, saudara yang akan menang akibatnya. Firman Tuhan yang dilepaskan, bukan perkataan sia-sia. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Siapa kah? Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidakkah ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengenakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dan dia katakan pada murid-murid pengakuan itu, maka kata Yesus pada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara dengar perkataan firman keras hari ini juga. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid, sama dia bilang kepada saudara, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa Ibu Ebi? Bro Michael tidak. Jawab Simon Petrus padanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang yang terang ada iblis. Darah. Bukan perkataan firman ini yang keras, tapi hati saudara dan saya mungkin yang keras.
Kalau firman yang disampaikan itu daging, itu tidak mengubah hidup karakter saudara dan saya. Arogan yang daging beda dengan arogan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah daging so marah-marah terus ya awal sampai. Tapi kalau bukan daging roh masih bisa tersenyum. Bedakan tuh daging dengan roh. Saudara dan saya cuma butuh roh yang rela mau dibentuk. Mengerti firman. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena saudara mencari saudara ketenangan, damai di luar sana enggak. Cuma di dalam Tuhan. Saudara bersyukur pada Tuhan. Saudara katakan terima kasih Tuhan untuk firman yang terus membentuk saya, terus mengubah saya. Terima kasih Tuhan. Saya sebagai orangnya Tuhan mengasihi jiwa saudara, bahkan jiwa saya. Tuhan datang bicara tentang firman Tuhan ini. Mari saudara. Saudara saya belum terlambat untuk bertobat. Berbalik saudara. Tuhan mau bikin fondasi dasar yang baru, bangunan yang baru dalam rohani saudara. Jangan berontak. Relakan hati saudara. Tuhan, bangun manusia roh saya dengan bangunan yang baru. Karena kalau orang saudara tuh firman bilang apa saudara? Anggur yang baru tidak dapat diisi dalam kiribat yang lama, dia akan koyak. Anggur yang baru itu harus diisi dalam apa? Kantong yang baru. Hati yang baru Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Bahan material sorga itu kebenaran firman Tuhan yang membangun manusia roh saudara dan saya. Tangkap, terima itu dengan hati yang rela. Yes Tuhan, saya mau diubahkan Tuhan. Saya mau diubah. Selama ini saya mencari pencapaian-pencapaian yang ditambahkan Tuhan. Hidup saya cuma itu, urusan itu terus. Saya minta ampun Tuhan, saya mau berdamai. Jangan memilih bagian yang dilakukan oleh Marta saudara, tapi lakukan bagian yang pilih oleh Maria. Dia sudah memilih satu bagian yang terbaik, ada di kaki Tuhan. Mencari dahulu kerajaan Allah. Kami Marta dulu kesaksian saudara. Saya bersyukur orang tua saya sudah makin dibuka-bukakan mata rohaninya. Dan Joyce kami mulai terbuka. Dia share tiap pagi kalau saya duduk saudara cuma share firman dengan orang tua saya. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan orang tua saya jiwanya terus dipulihkan. Siang dan malam kalau duduk saudara saya ajak mami di tempat ini nih sharing firman, dengar firman. Karena sudah 60-an tahun lebih saudara baru mengenal kebenaran yang murni. Haleluya, saya bersyukur. Saya ditelepon saudara kemarin tadi malam. Seorang anak hamba Tuhan saudara Somalayani telepon saya. Ibu Gembala, tolong Ibu Gembala, kau perlu dia mau suruh saya, tapi sudah malam saudara. Datang anak orang tuanya saudara terikat dengan spirit. Sudah ada roh orang percaya saudara soal yang pertobatan. Tapi saudara masih dibelenggu dengan spirit-spirit saudara lain. Emang Bu Gembala, dia mama saya sudah tidur, sudah tertidur ini sudah berapa hari, sudah ada aktivitas. Tapi kurang berteriak-teriak hal-hal yang bicara yang ngawur saudara. Bala, kita bilang iya, oma itu cuma jiwanya harus dipulihkan. Iya betul, tolong Bala. Kita bilang ibu hamba Tuhan, kasih dengar firman Tuhan jumpa mama. Hanya cuma firman Tuhan yang pulihkan DP jiwa. Yang sakitnya jiwanya, bukan tubuhnya. Jiwanya yang sakit dan rohnya terus. Kasih cuma firman. Firman karena transformasi dan ubah hatinya. Sudah umur berapa? 80-an satu orang tuanya. Hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan. Saya bersyukur orang tua saya mami. Sudah hampir 74 tahun. Sekarang kalau kami bicara cuma sharing firman, tidak lain. Kami bicarakan cuma firman Tuhan. Mari, saudara.
Haleluya, bersyukur Tuhan, saudara dan saya. Kata firman Tuhan dalam Matius 13:11, kau dan saya diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, yang lain tidak. Ini bagian rahasia kerajaan sorga yang kata Kolose 1:26 berabad-abad sudah tertutup. Ini diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Oke, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, yaitu saudara dan saya. Syukur kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara dan saya mulai mengukur bangunan rohani saudara sudah sampai di mana. Dasar fondasi solewat sudah. Sumuta tutus to apa? Apa itu sekarang ini? Baja, dinding sudah. Saudara dan saya bisa mengukurnya dengan setiap bahan material lewat firman Tuhan yang saudara terima di rumah Tuhan. Dan juga saudara terima, saya katakan di WA itu, terima setiap firman, share yang kami sharekan kepada teman-teman hamba Tuhan. Mari saudara, makan itu saudara. Jangan cuma-cuma. Saya lihat ada banyak, habis saya share saudara, saya sebagai hati kemana sih, ya udah usah baca. Mari respon saudara. Yes, katakan. Kalau mungkin kerja ya oke lah, enggak. Tapi kalau mungkin saudara ada saat istirahat, kau dengar ada share yang di, oh ya puji Tuhan, ada rema dari saudara baca, bagikan itu di WA group Alpha Omega. Jangan diam kosong nih, nggak ada berisi apa ya. Kan kalau ada roh Kristus masing-masing bisa merespon. Oh iya saya Tuhan buka ini bagikan supaya memberi kekuatan. Begitu juga hari ini saudara, ada sesuatu yang Tuhan dalam hadirat Tuhan sementara bicara buat saudara dan saya. Sharekan itu di grup. Saya dapat tadi firman ini, saya dapat ini. Mari saudara, aktifkan roh Kristus yang ada pada saudara dan saya, supaya benar-benar dasar bangunan rohani saudara dari batu itu. Sehingga firman terakhir coba Matius 16 ayat 18. Ini saudara, Rasul Petrus telah dibentuk, bangunan rohaninya sudah terbentuk. Sehingga Tuhan berkata kepadanya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, alam maut tidak akan menguasai saudara dan saya. Saudara bisa berkata, hai sengat, di mana yang ada kuasa lagi maut? Hai maut, di manakah sengat? Tidak ada lagi kuasa. Haleluya. Karena kuasa roh Kristus itu ketika dia mati, bangkit, dan hidup, dia kalahkan saudara yang rajanya saudara tuh maut, kuasa kegelapan itu Yesus sudah kalahkan. Sudah kalah. Sampai dunia orang maut itu, kuasa kegelapan itu sudah Yesus Kristus sudah kalahkan. Jadi katakan itu di 1 Korintus 15 ayat berapa itu? 58 kalau tidak salah. Itu hai sengat, apa itu hai maut, di manakah sengat? Ayatnya yang ke-54. 1 Korintus 15. Saudara sidang jemaat, rajin baca firman ya. Jemaat Alpha Omega Santreman rajin baca firman Tuhan. Iya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya, sudah. Itu saudara firman-Nya. Soalnya ada lagi kuasa. Rajin saudara baca firman Tuhan. Karena saya saudara sebagai gembala sidang, sebagai penyelenggara kasih karunia untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada saudara saya. Saya juga kata Galatia 5:19 buka, Bro Febri. Setiap saat sakit bersalin,
untuk supaya membangun manusia roh saudara. Saya sakit bersalin saudara. Seperti bagaimana saudara kata Galatia 5 ayat 19. Iya, Galatia 5. Oh ya, sorry. Ada di Galatia, pokoknya di Galatia atau Roma ya, coba. Galatia. Sakit bersalin. Galatia 4 ayat 19. Maaf, bukan Galatia 5 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, Rasul Paulus katakan kepada anak-anak rohani yang di Galatia ini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini di proses kehidupan saya sebagai gembala sidang, dan firman ini saya mau sekembali mengempartasikan di depan saudara, dan saya juga ini melewati ini saudara. Hai anak-anakku, saya boleh katakan kepada jemaat Abugasan Treman sebagai anak-anak rohaniku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Sakit bersalin apa itu? Harus marah tidak boleh marah. Harus kecewa tidak boleh kecewa. Setiap besok, setiap pagi saya bertekun di bawah kaki Tuhan, untuk berdoa mengangkat jiwa-jiwa jemaat Alpha Omega dan Trema. Setiap pagi itu tanya Bro John. Itu sakit bersalin saudara. Belum lagi yang lain-lain. Saya mau katakan pada jemaat, saya mau berdiri seperti ini saudara, dengan gampang. Ya yang penting kok gembala terima tiap bulan persepuluhan. Mungkin sudah tidak berpikir itu. Tapi kalau ada pikiran seperti itu, bertobat saudara dan saya. Tiap bulan tak kasih persepuluhan Pak Gembala, dia petugas semua itu. Tugas saya saudara berdoa untuk keselamatan jiwa saudara. Itu yang disebut Paulus. Dia sakit bersalin untuk Paulus, supaya itu rupa Kristus itu nyata kepada jemaat Galatia, supaya rupa Kristus itu nyata kepada jemaat Alpha Omega Trema. Siapa gembala semuanya? Ada setiap pribadi gembala mesti panggil di pastori, rubah kelakuan, bahkan per telepon. So salah stop. Terima itu saudara dengan sukacita. Karena saya juga dibentuk. Ada Bapak rohani saya. Haleluya. Haleluya. Tapi guru agung saya, yaitu Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi ada orang yang Tuhan pakai untuk juga saya bisa share, yang saya lihat levelnya lebih dari saya, dan dia sudah teruji. Haleluya. Saudara dan saya, mari saudara, dua macam dasar ini biar menjadi keteguhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Tuh, jangan bodoh di hari-hari yang jahat ini, jangan bodoh. Karena ketika saudara dan saya bodoh, kata Petrus, orang yang bodoh dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Iya. Orang yang bodoh tidak mau mengerti kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan mengerti jalan-jalan Tuhan atau kehendak Tuhan. Untuk itu mari saudara, haleluya. Ketika orang mengerti di firman Tuhan, orang pasti bisa melakukan di firman Tuhan lewat kekuatan Roh Kristus yang ada di setiap masing-masing saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Haleluya saudara. Terima kasih Tuhan. Ora laba shikara laba sandara laba